Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang di konten pertama kami di channel Pondok Pesantren An-Nahren Arisan Musi. Jadi sebelum menonton video ini silakan like, komen, dan subscribe channel kami ini supaya senantiasa teman-teman pemirsa sekalian berlangganan dengan konten-konten kami yang insya Allah akan upload pada setiap 2 minggu sekali. Bismillah, Alhamdulillah, pada siang hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Fahmi LCMA. Beliau ini adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren An-Nahren Arisan Musi, yang mana insya Allah pada siang hari ini akan bersama kita, yaitu mengenalkan profil seputar Pondok Pesantren An-Nahren Arisan Musi. Bagaimana kabar Ustadz Fahmi? Alhamdulillah. Bahasa diri deh kalau deh. Bahasa diri deh. Jadi alhamdulillah kita kenal dengan Ustadz Fahmi. Jadi insya Allah kita akan berkenalan bersama beliau dengan juga nanti profil pondok bagaimana bisa berdirinya. Insya Allah sekarang masih masa pembangunan Ustadz ya. Jadi insya Allah alhamdulillah semoga Allah SWT memudahkan semua niat baik kita. Baik Ustadz, mungkin sedikit seremonial terkait perkenalan ataupun ta'aruf tentang Pondok Pesantren An-Nahren Arisan Musi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa ba'd. Pertama-tama puji syukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah, salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustaz Tio, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk sama-sama sharing di konten An-Nahren TV. Mungkin kita bisa sebut An-Nahren TV ya. Amin ya Rabb. Ini pesan ada TV-nya kan? Nah, padahal pesantrennya baru fondasi. Nah, sudah ada TV, insya Allah. Kita itu memang harus bermimpi, ya. Karena bermimpi itu gratis. Tak ada bayar. Tak ada bayar. Iya. Ada yang gratis, lagi tak kalah mimpi kan? Sebab apa? Kita ini kalau pengen mencapai sesuatu tanpa bermimpi itu sepertinya tidak semangat. Tidak semangat. Coba kalau kita bermimpi, saya bermimpi di Arisan Musi ini ada pesantren, sehingga ada kemauan, ada semangat untuk betul-betul mewujudkan mimpi itu, sehingga ada semangat. Nah, tadi MC minta kita menceritakan sedikit tentang awal mula mungkin pendirian Pondok Pesantren An-Nahren Arisan Musi ini. Yang pertama mungkin niat dulu ya, niat ikhlas dan tulus, betul-betul kepingin kembali ke desa dan membangun desa. Ini berpijakan dari mimpi tadi ya. Sebab kita berpikir, kalau kita perhatikan di sepinggiran Sungai Musi ini belum ada pesantren ya. Dari Sungai Musi, dari Musi Duo, dari Palembang sampai ke Mang Mejalu, Teluk Bayur itu tak naruh pesantren di pinggiran Sungai Musi. Maka sewaktu kami di Sudan, kami selalu berhayal dan bermimpi ya. Cak manunian kalau di pinggiran Sungai Musi ini kita buat pesantren. Salah satu kemudahannya kalau ada budak-budak generasi penerus ini yang khususnya di pinggiran Sungai Musi, tak perlu lagi jauh-jauh kalau nak sekolah ke pesantren, lado di Arisan Musi. Kemudian kalau kita tahu Mbak Kari ini, kalau nak masuk pesantren itu tak cukup di 10 juta. Benar. Ya, belum nak ngulangnya pula jauh. SPP-nya per bulan. Nah, mungkin SPP masih terbayar. Duit pangkalnya kan ini. Kemarin pernah nanya di Palembang, pas balik dari Sudan anak-anak ini kebetulan lahir di Sudan Galau. Lah sekolah di sana, nak lanjut ke Siko. Masih SD. Kapan ditanya berapa duit masuk? 21 juta. Duit masuk Duit masuk di SD itu. Saya ke orang.
Dapat motor seko. Bak mana kalau tiga ya? Mobil berarti. Mobil. Second. 33. 66. 66. Itu baru masuk. Baru dimasuk. Per bulannya 2,5 juta. Iya. Cuma kita bertani ini. Tak ajak makan kalau udah. Maka dari situlah kita, anak pribadi khususnya, kemudian ngajak kawan-kawan, adik-adik, kemudian seluruh wong arisan musi yang peduli dengan pendidikan, coba kita bermimpi nian. Kemudian mimpi itu kita wujudkan jadi kenyataan, yaitu kita bangun pondok pesantren di pinggiran Sungai Musi. Nah, alhamdulillah, mungkin karena yang niat ikhlas tadi, Allah permudah. Apa dipermudah? Sebenarnya waktu itu kami bulan Juli 2019 itu lah balik ke Indonesia. Balik, tapi kebetulan Pak Dubes ini tidak jadi berhenti dari KBRI itu kan. Karena kebetulan dari KBRI kan. Salam juga untuk Pak Dubes. Assalamualaikum Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Sudan dan Eritrea, Dr. Andes Rosalis Rusman Adenan. Orang Palembang juga Orang Palembang. Ditunggu Pak balik mengambil MK dia. Kebetulan sebenarnya adalah cocok bergabung dengan beliau ini ya. Sama-sama Palembang, anu pulau, galak milu beliau, jadi penerjemah. Sebenarnya beliau itu agak kecewa pas kita nak balik itu kan. Ngapa tak senang aku aja? Tidak Pak, bukan tak senang. Waktu itu wong tua sakit. Nah, jadi mungkin karena kita lama di sana, 16 tahun, pengen biar walidain kan. Nak bakti orang tua, jadi nak balik. Nah, kalau untuk wong tua katanya aku tidak masalah, majulah balik. Nah, makanya diizinkan dia balik. Nah, waktu itu bulan Juli disuruh balik lagi. Kau kuizinkan balik, tapi bulan September bijinya. Ya? Nah, sudah akhirnya balik. Anak bini tadi lah tinggal di sini. Jadi balik untuk 3 bulan itu, balik ke Sudan. Ngapo ternyata ada acara semacam seminar internasional di Bali dengan seluruh pengusaha yang ada di Afrika. Indonesian Africa Forum waktu itu. Kebetulan kita ngajak karena dari Sudan dan Eritrea, dan kami ditunjuk untuk mendampingi para pengusaha ini. Kapan balik ke Sudan? Ustadz Abdul Somad ke Sudan. S3 ke Sudan. Nah, jadi pas Ustadz Abdul Somad balik ke Sudan, kebetulan kita ini di bagian pendidikan. Awalnya kan di penerangan sosial budaya. Jadi selama beliau di sana semingguan lebih lah kita dampingi Ustadz Abdul Somad. Nah, ketika disampaikan Ustadz, kami ini Ustadz ada niat dan ada mimpi. Apa aja? Pengen bangun pesantren. Kebetulan ada yang wakaf. Manji baso kami tak sepiro. Bertanya dengan orang, dengan tetangga nih mengaji abu kan. Mengaji tanah siapa di dusun di sebelah lu. Ngapa aja? Kami ada niat nama pesantren. Tanah kami aja. Uji kaji abu. Mana kamu nih anak pesantren, kami wakafkan aja. Nah, jadi kalau kita tadi memimpi, kemudian niat itu ikhlas karena Allah, Allah mudahkan. Sudah dapat haji abu ngasih tanah, balik ke Sudan ketemu Ustadz Abdul Somad, ya kan? Kapan itu ngomong beliau, Ustadz, cak mana lah kami ngomong pesantren? Kalau antum yang letakkan batu pertamanya, ngomong ke Ustadz Abdul Somad, waktu di Sudan, siap aja. Bukan ngapa nak balik ke dusun aja. Jikuan Ustadz, caknya penting dan perlu pesantren itu di pinggir Sungai Musi itu. Jadi kami kepengen kalau tawaran dunia nih Ustaz di mana be Ustaz? Waktu nak balik nih ijazah lah dembek oleh Yayasan Asyifa Subang. Suruh ngajar sana. Disiapkan rumah, disiapkan tiap bulan bimbing jamaah haji, jamaah umroh. Tiap tahun bimbing jamaah haji. Siap sudah kalau fasilitas dunia. Kemudian di Bogor ditawarkan di Syahid. Yang punya hotel Syahid itu nah. Dia punya Universitas Syahid namanya. Ditawarkan di situ. Jadi dekan, macam-macam lah. Di Jakarta juga ditawarkan, ada pengusaha dari Sulawesi waktu itu dia ke Sudan, kita yang guide selama di Sudan, ngajak buat travel di Jakarta, travel haji umroh. Kita cuma mau badan baik, rumah disiapkan, kantor lah siap, langsung diunjuk nama loh, Basmala Travel namanya. Cuma ya tadi, mohon maaf Pak, aku kepengen balik ke Indonesia, ke Palembang, nak ke dusun dengan orang tua.
itu baik Pak, mana aku balik masih tinggal Jakarta untuk apa? Iya. Masih jauh juga orang tua nak nengok kita. Jadi intinya kami itu kepengen sama-sama bangun dusun. Alhamdulillah bulan 11 Ustaz Abu Somad sudah selesai, aku juga balik. Tiba-tiba ada niat dari Dulu Ikatan Alumni kan, ngundang Ustaz Abu Somad. Nah, Haji Kupas kebetulan kan. Iya. Nah, kebetulan telepon beliau, insya Allah siap tanggal berapa? Kalau tanggal kami serahkan ke Ustadz, cuma kami minta bulan 11. Alhamdulillah, hanya kita atur-atur, sampailah pajak beliau ke Arisan Muslim. Tapi sebenarnya nak datangkan itu banyak nih rintangannya kan. Iya. Banyak tak percaya pula, aja bang. Banyaknya nyampah gitu kan ya, takkan ada aja. Takkan ada aja orang luas tuh nak ke Arisan Muslim. Iya. Marahin be, setahun nunggu jadwal mendapat. Muaranim itu pas aku ngadap bupati itu tahun 2023 Kak, baru dapat. Kita ucul-ucul kita nelpon langsung dapat. Alhamdulillah. Nah, berkah. Sampai waktu itu ketemu orang di Polres Morenim nanya, bukan tadi kamu telah berapa persen aja mendatangkan UAS itu. Kami di Morenim setahun belum dapat aja. Jadi kalau 99,99%. Serius aja. Ya serius. Nah, Polda serius kan. Jadilah kita disuruh ke Polda untuk izin ke Polda. Alhamdulillah tadi ketika niat ikhlas itu karena Allah, maka Allah mudahkan sekali lagi. Datang luas ke sini lah bingung pula. Iya. Cak mano dia nak karisan itu. Jalan jahat. Kendaraannya cak mano gitu kan. Belum lagi Jerambak kecil ya. Nah, mungkin kita berharap nih ke Kabupaten Morenim. Mudah-mudahan segera dibangun jembatan kami ini di Arisan ini. Supaya pacak mobil ini kalau beli bahan lewat darat, jangan lewat laut terus. Tinggal nunggu itulah kami ini. Kepala Desa Arisan Muslim Timur, Arisan Muslim Indo, ya segera diusahakan. Apa kami bantu nak lobby Pak Bupati ini. Insya Allah. Nah, jadi yang pertama itu mimpi. Apa pacak terbangun pesantren ini. Alhamdulillah dimudahkan Allah. Adapun mungkin visi misi kami bangun pesantren ini, kalau kata Ustadz Abdul Somad, pesantren ini pecah surga. Ngapa ujinya surga? Di depannya sungai, di belakangnya kebun, menjadi sawah kan. Jadi kiri kanannya kebun. Ya sudah, yang namanya jannatin tajri tahta al-anhar itu ada di situ. Ada buah-buahan, ada makanan, ada sungai yang mengalir. Sudah surga lah itu. Ya. Nah, pesantren ini ada di tengah-tengahnya. Makanya saya kepingin pesantren ini mungkin agak beda dengan pesantren-pesantren lainnya. Kalau di Jawa mungkin sudah banyak perwira namanya, pesantren wirausaha. Kalau di Palembang ini caknya belum ada. Belum ada. Jadi kita ingin pesantren ini mencetak para pengusaha muslim yang hafal Quran, kemudian para pemimpin yang hafal Quran, para pebisnismen yang hafal Quran. Maka kita buat pesantren ini menjadi pesantren tahfiz dan wirausaha. Ngapa? Di sungai pacak kita ternak ikan. Di belakang kita bersawah. Ngapa nak uang lain terus? Padahal kita ini produksi padi. Kapan beras nak beli? Nah, cak mana kalau kita swasembada, dari hasil itu kita bisa packing yang bagus, kemudian kita bisa kirim kemana wae. Apabila perlu ke luar negeri. Jangan kita lagi yang minta atau impor dari Thailand, dari Vietnam. Sekarang Arisan Musi yang impor beras. Nah, kita ada kekurangan. Sungai bisa, ya tak? Walaupun sang kemarau, pacak disedot. Jadi tinggal kita baik.